Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sore hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi masih kurang semangat kayaknya. Apa kabarnya anak-anakku sekalian sore hari ini? Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah sehat semua. Sore hari ini tentunya walaupun hujan tadi turun ya. Ada yang hujan-hujanan tadi? Ada. Dan bagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah turunnya hujan. Mudah-mudahan hujan ini bermanfaat, membawa banyak berkah ya bagi Pak Tani, bisa menanam padi, bisa padinya nanti untuk makan kita ya. Sudah makan atau puasa sore hari ini? Belum makan. Nanti jam berapa biasanya makannya? Habis maghrib. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita dapat makan yang nikmat ya malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa berjumpa. Izin perkenalan ya. Tapi sebelum perkenalan Ustadz mau tanya dulu, ini sudah hadir semua ya, insyaallah ya. Tahu sudah ada teman-temannya, ada yang masih menyusul ya. Oke, nanti mudah-mudahan yang mungkin masih di toilet ya, masih di belakang, bisa segera menyusul karena tentunya sore hari ini sangat spesial ya. Sangat spesial karena sore hari ini kita akan mengingat kembali atau bagi yang pertama kali terkait tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena kita di sini sedang apa? Sedang menuntut ilmu. Antuna sekalian dikirim dari orang tuanya, dari rumahnya masing-masing ya. Di sini adalah untuk menuntut ilmu. Ada yang sudah paham terkait tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu? Ada yang sudah tahu? Lupa? Nah, berarti perlu kita untuk mengulang kembali supaya apa, kita nanti semakin semangat lagi tentang pentingnya menuntut ilmu. Baik nanti kita ketika kita di sekolah maupun nanti kita menjalani aktivitas di Insan Tama Boarding School Bandar Lampung ini, supaya kita lebih semangat lagi dalam setiap aktivitas kita belajar, nanti kita senantiasa semangat. Oke, next kita ke slide berikutnya. Inilah kenapa kita pentingnya belajar. Tapi sebelum itu kita tadi belum doa ya. Mari kita bersama-sama buka pada pembelajaran pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Baik anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, mengapa kita wajib belajar untuk menuntut ilmu ya, thalabul ilmi ataupun ngaji, yang tentunya ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Artinya ketika kita menuntut ilmu berarti kita itu sedang beribadah. Jadi beribadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi aktivitas menuntut ilmu, thalabul ilmi ini juga adalah sebuah aktivitas yang itu bernilai ibadah. Tentunya makanya kita harus meniatkannya ikhlas lillahi ta'ala. Nah maka tadi mungkin ada yang masih dalam hatinya,
oh aturan sore-sore gini main, ya enaknya main bola. Buang itu pikiran-pikirannya, luruskan niatnya. Sore hari ini kita belajar menuntut ilmu, niatkan, ikhlaskan lillahi ta'ala supaya bernilai ibadah. Dan yang kedua, nanti bagi pembelajar, bagi penuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya. Maka dia akan mulia. Mulianya bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Dan mengapa kita harus belajar, wajib belajar? Ini juga menjadi benteng kita untuk membentengi kita dari kebodohan. Biar kita tidak mudah dibodohi, tidak mudah dibohongi. Nah, siapa yang mau di sini dibodohi, dibohongi? Tidak mau? Tidak mau. Kalau kita ke warung saja, kalau kita tidak tahu hitung-hitungan, berpotensi kita nanti dibodohi. Uangnya 10.000, belanjanya 5.000, berarti kembaliannya berapa? 5.000. Kalau dikembaliin hanya 2.000, mau atau tidak? Tidak mau. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dikembaliin 2.000 sama-sama satu lembar kertas kan, dia akan tetap mau saja, dia nggak ngerti kembaliannya seharusnya berapa. Nah, ini supaya kita tidak dibodohi. Oke, next. Nah, inilah dasar di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ada yang sudah hafal ayat ini? Ada yang sudah hafal? Masya Allah, barakallah. Yang belum hafal nanti bisa dihafalkan. Ini sangat bagus ini untuk motivasi kita dalam menuntut ilmu. Next. Nah, Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Next. Imam Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ini mencakup pengangkatan derajat di dunia dan di akhirat. Dan sedangkan dalam firman-Nya walladzina utul ilma darajat, maksudnya Allah mengangkat derajat orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat itu yang tinggi dan kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat. Maka barang siapa menggabungkan iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan imannya itu dan mengangkat pula beberapa derajat dengan ilmunya. Dengan demikian semua pengangkatan derajat tersebut terkumpul dalam majelis ilmu. Maka sangat sayang sekali kalau ada majelis ilmu, ada ilmu disampaikan, kita itu terlewat, tidak ikut serta di dalamnya, karena kita akan terlewat kesempatan untuk menjadi orang-orang yang mulia. Kita lanjut lagi. Dan ini menjadi juga dasar keutamaan bagi pentingnya menuntut ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wajib itu berarti sama seperti tadi, salat, puasa, ya, sama. Kita menuntut ilmu berarti sedang melaksanakan kewajiban dan bernilai pahala. Ada yang sudah hafal hadis ini? Ya, nanti dihafalkan ya. Nanti menjadi bagian dari dasar motivasi kita dalam menuntut ilmu dari hadis. Tadi kita sudah dengarkan ya dari ayat Al-Quran, dari hadisnya. Oke, lanjut. Nah, siapa sih orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai motivasi bagi kita supaya kita tuh semangat? Ternyata ada bagian dari orang-orang soleh. Contoh seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau sudah hafal Quran umurnya dulu ketika masih 7 tahun. Nah, padahal beliau itu bukan dengan kecukupan. Beliau juga dalam kesederhanaan. Bahkan beliau itu menulis di tulang karena miskin. Ya, tapi beliau bisa menjadi seorang imam besar. Dan mazhabnya ya banyak pengikutnya di Indonesia, Malaysia, dan di beberapa negara Asia Tenggara itu ini banyak mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Hasil ijtihadnya itu diikuti, Masya Allah. Maka pahalanya sangat banyak ini beliau. Ketika ada orang yang sholat mengikuti tata cara sholatnya dari mazhab Syafi'i, beliau mendapatkan pahalanya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seperti Imam Syafi'i ya.
Amin ya robbal alamin. Ada juga kalau di Indonesia nih ada seorang yang namanya Bapak B.J. Habibie. Ada yang kenal dengan Bapak B.J. Habibie? Tahu ya? Ya, ada yang sudah tahu. Beliau itu belajarnya sampai ke Jerman, belajar membuat pesawat terbang. Beliau adalah orang pertama Indonesia yang bisa membuat pesawat terbang. Next. Inilah orang-orang yang bisa kita cari. Kita simak dulu video singkat ini. Lahir di Gaza, Palestina, 67 Masehi. Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Beliau menimba ilmu dari banyak ulama besar, termasuk Imam Malik. Saat pertama kali bertemu, Imam Malik langsung kagum dengan kecerdasannya. Imam Syafi'i juga berhasil menyatukan ajaran Imam Malik dan Abu Hanifah, menciptakan dasar fikih yang kita pakai hingga kini. Ilmunya adalah warisan berharga untuk umat muslim. Teruslah belajar seperti Imam Syafi'i. Motivasi dari Imam Asy-Syafi'i. Sejak kecil umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di sini ada? Belum? Belum. Mudah-mudahan kalau tidak 7 tahun ya, tambah 10 tahun lagi ya, 17 tahun. 17 tahun nanti hafal Al-Quran. Oke, next kita lihat dulu motivasi dari seorang B.J. Habibie. Siapa sangka seorang anak dari Parepare bisa membuat pesawat terbang pertama buatan Indonesia. Sejak kecil, B.J. Habibie punya mimpi besar, membuat pesawat terbang buatan Indonesia. Dengan tekad baja, dia pergi jauh ke Jerman, belajar siang dan malam, menguasai teknologi pesawat terbang. Setelah pulang ke Indonesia, dia memimpin proyek besar, membuat pesawat N250 Gatot-Kaca, karya anak bangsa pertama. Tahun 1995, sejarah tercipta. N250 terbang di angkasa, membuktikan mimpi bisa jadi nyata. Habibie mengajarkan kita, tidak ada mimpi yang terlalu besar selama kita mau berjuang. Ya, itu adalah kisah inspiratif dari Imam Syafi'i juga Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Siapa yang ingin menjadi seperti B.J. Habibie? Angkat tangannya, saya. Bismillah, mudah-mudahan ya bisa membuat pesawat terbang. Kalau kita bisa buat pesawat terbang sendiri, jadi nggak bayar lagi kalau mau naik haji umroh, nanti nggak bayar sendiri, pakai pesawat sendiri. Nah, insya Allah kan teknologi itu kalau digunakan untuk dalam taat kepada Allah juga bermanfaat. Kan kita kalau mau umroh mau haji naik pesawat kan jauh ya, nah, kan kalau pesawatnya buat sendiri. Oke, next. Maka ini kalau kita ingin menjadi orang-orang seperti Imam Syafi'i, seperti B.J. Habibie, berarti kita harus rajin menuntut ilmu. Nah, ini tadi keutamaan yang ngaji menuntut ilmu. Next. Nih, kita itu akan diberitahu bagaimana, seperti apa jalannya ke surga. Kita akan diberikan pahala, juga dihapuskan dosa-dosa, diangkat derajatnya. Banyak sekali ya keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Oke, next, lanjut lagi. Nah, ilmu itu adalah petunjuk jalan pulang menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini diantara keutamaan, Masya Allah. Kita semua pengen masuk surga di sini? Ada yang tidak pengen masuk surga? Naudzubillah summa naudzubillah ya. Jika bukan surga yang kita inginkan, berarti pengen neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita lanjut lagi. Nah, ini pahala, diberikan pahala untuk menuntut ilmu. Ini ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Abu Dzar, la an taghdu fata'allam ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'atan ra'atin wa la an taghdu fata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalliya alfa raq'atin." Hai Abu Dzar, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik
bagimu daripada engkau sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Masya Allah ya. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Masya Allah, hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau dibandingkan ya, sholat sunnah itu kan kalau 1000 rakaat butuh waktu berapa lama itu? Kalikan saja, kalau satu kali sholat 5 menit kali 1000 sudah berapa menit itu. Menuntut ilmu kita duduk mendengarkan, memahami, mencerna ya, nanti juga diamalkan. Bahkan ketika tidak diamalkan pun itu ada masih lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Next. Nah ini tadi ya, dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi. Jadi ketika kita menuntut ilmu, itu penghuni langit dan bumi memintakan memintakan kepada Allah ampunan untuk kita. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta haitanu fil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Hadis riwayat Abu Dawud, dan banyak sekali ini sumber-sumbernya disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Bahkan ikan pun memintakan ampunan untuk kita. Jadi sekarang ini ketika kita sedang menuntut ilmu, ada ikan-ikan di lautan itu sedang memintakan ampun untuk kita. Ada yang bisa menghitung jumlah ikan di lautan? Ada yang sudah pernah menghitung? Atau air di kolam? Ya, tidak terhitung ya, dari yang ikan besar sampai yang kecil-kecil itu banyak sekali. Semuanya memintakan ampunan untuk siapa saja yang sedang menuntut ilmu. Next. Nah ini adalah supaya ilmu kita berkah. Pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan biar dipuji, bukan supaya dapat pujian. Jadi antum semua di sini diperintahkan oleh orang tuanya untuk belajar di sini di Nisantama Boarding School ini, niatkan karena Allah. Lalu hormati guru, karena ridho guru itu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita menghormati guru, dengarkan arahan-arahannya, laksanakan. Tidak boleh suara kita lebih tinggi, tidak boleh membantah ya. Dan tentunya tugas-tugas yang diberikan dikerjakan. Dan jangan lupa kita juga harus bersungguh-sungguh. Nah, memang belajar itu mungkin capek ya, lelah, ngantuk ya. Duduk seperti ini ada yang kesemutan kakinya? Ya, mungkin ada ya, ada yang capek, ada yang lelah. Tapi ini adalah bagian dari proses kita menuntut ilmu. Dan jangan lupa amalkan. Amalkan. Dapat ilmu 1, amalkan 1. Dapat ilmu 2, amalkan 2. Kalau dapat ilmu 2 diamalkannya 1, berarti ada yang tidak diamalkan. Berarti rumusnya adalah tadi dapat 1 ilmu amalkan, 2 ilmu amalkan, seperti itu. Supaya ilmu kita berkah. Next. Nah, ketika kita belajar menuntut ilmu, telaten dalam belajar, kita itu akan keluar dari lingkaran kebodohan. Kalau kita bodoh, kita itu nanti mudah dibohongi. Kalau mudah dibohongi, kita jadi miskin. Kita nggak ngerti mana yang bernilai, mana yang berharga ya. Kita jadi miskin. Kalau miskin berarti susah untuk ibadah. Coba antum semua, teman-teman yang di luaran sana, kalau yang orang tuanya mungkin berketerbatasan, itu mungkin tidak bisa sekolah di sini. Coba kalau kita susah, mau berangkat umroh saja kita tidak punya biaya, betul? Betul. Mau kurban nanti sebentar lagi lebaran haji. Kalau kita tidak punya uang, apa bisa berkurban? Tentu tidak bisa, sulit. Maka ketika kita bodoh, kita mudah dibohongi, berimplikasi kita bisa jadi nanti miskin. Lalu kita akan susah untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita susah untuk sekolah tinggi, susah, nanti kita akan menjadi bodoh lagi. Keturunan kita pun akan menjadi orang-orang yang bodoh. Maka putus lingkaran kebodohan ini, putus rantai kebodohan ini dengan belajar. Bagaimana? Siap belajar? Siap, insya Allah menuntut ilmu. Semangat. Next. Nah ini yuk aksi nyata. Nanti mulai sekarang hafalkan 1 dalil tentang menuntut ilmu. 1 dari Al-Quran tadi surat Al-Mujadalah. Juga nanti tentang tadi ya
hadisnya tentang menuntut ilmu, banyak membaca buku 10 menit dalam satu hari minimal, terus tanya satu hal baru ke guru. Dan tadi ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah, dia tidak memberikan banyak manfaat. Maka ilmu yang kita pelajari harus diamalkan. Insya Allah siap ya menghafalkan dalil-dalil tentang menuntut ilmu ya. Insya Allah. Next. Nah, lanjut lagi. Next. Sudah paham terkait dengan bagaimana kita harus menuntut ilmu? Insya Allah paham ya keutamaan-keutamaannya. Dan di sini adalah akhir dari materi kita pada sore hari ini. Dan nanti selanjutnya adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, silahkan nanti perbanyak tadi ya membaca buku, menghafal Al-Quran. Di sini sudah menghafal semua ya. Sore hari ini juga bagian dari pelajarannya tahfiz ya. Menghafal, nanti banyak menghafal, itu akan berguna untuk kalian ketika nanti hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk tampil di tengah-tengah masyarakat menjadi imam. Ya, siapa yang ingin menjadi imam Masjidil Haram di sini? Bismillah, angkat tangannya. Atau menjadi imam musola di kampung? Ya boleh, minimal kita jadi imam masjid di kampung kita. Atau bisa jadi nanti menjadi imam Masjidil Haram. Nah nanti silahkan Ustadz memberikan tugasnya nanti ya. Itu silahkan tanya kepada Ustadz seperti apa sih keutamaan orang-orang yang berilmu ya, di pembimbing-pembimbing kita berdiskusi. Ya baca-baca buku terhadap seperti apa orang-orang yang berilmu itu akhirnya dimuliakan. Orang-orang hebat di dunia ini dan di mana saja berada itu adalah orang-orang yang berilmu. Dan pastikan kita semangat untuk meraih ilmu, belajar ilmu, semangat terus supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah sampai di sini mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Ada yang ingin tanya? Sudah paham, sudah jelas berarti ya? Masya Allah. Sekali lagi terima kasih untuk pembelajaran kita sore hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya ya dari Bapak Ustadz Arifin. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.